Perjalanan jauh pertama kami disambut dengan cuaca dan udara yang sangat nyaman. Sudah berandai-andai sejak lama dan akhirnya Welcome to Osaka. selamat datang di Jepang. Ini merupakan dokumentasi amatir yang sudah kita kumpulkan selama perjalanan di Jepang bulan Mei tahun 2025. Kita sudah melakukan perencanaan sejak bulan Desember karena kita mendapat tiket pesawat yang cukup terjangkau dan kita masih ada waktu untuk mempersiapkan semua, termasuk menabung, susun itinerary, riset dengan berbagai hal, aturan yang berlaku di Jepang, dan beberapa hal yang memang kita perlu pelajari sebelum kita berangkat ke Jepang. Setelah melewati antrian imigrasi yang cukup panjang, kita berhasil keluar dari Bandara Kansai sekitar pukul 3:30 sore dan menuju destinasi pertama kita. Selama berkeliling Jepang, kita banyak menggunakan moda transportasi kereta dan kita memilih berbagai pas yang memudahkan dan membuat perjalanan kita lebih terjangkau. Untuk destinasi pertama kita turun di Rinku Station. Sebetulnya kami sudah mengatur itinerary dengan detail jam dan destinasi yang akan kita datangi. Namun ternyata seluruh hal yang terjadi di luar kendali kita. Tujuan utama mendatangi Rinku Prima Outlet adalah mencari alat tempur yang akan kita gunakan selama 8 hari ke depan, yaitu sepatu baru. Di sini, suami saya sudah berniat untuk meninggalkan sepatu yang digunakan dari Indonesia untuk dibuang di Jepang. Lucu banget loh. Lucu banget. Ya, siapa tahu dari barang yang sudah kita tinggal dan kita buang di negeri Jepang bisa mengundang kita kembali untuk jalan-jalan dan eksplor lebih banyak. Destinasi pertama membuat kita banyak menyita waktu karena kita terus berkeliling dan melihat diskon. Berakhir kita menuju penginapan sekitar pukul 9 malam. Kita tidak sempat untuk mendatangi Dotonbori yang paling ikonik di Osaka. Merencanakan perjalanan 3 hari 2 malam di kota Osaka. Pada hari kedua, kita mau one day trip dari Osaka ke dua kota yang cukup ikonik di daerah Kansai, yaitu Kobe dan Himeji. Rutenya agak beda dari kebanyakan orang, karena kita ke Kobe terlebih dahulu untuk melakukan sholat Jumat, baru lanjut lagi ke Himeji. Di video ini, kami juga akan share rutenya dan bagaimana cara menggunakan Kansai Area Pass dan sedikit cerita kenapa sampai akhirnya kita masih nyesel nggak makan Kobe beef. Sebelum memulai perjalanan, satu hal yang perlu dilakukan adalah redeem Kansai Area Pass yang sebelumnya sudah kita booking secara online. Pas ini harus ditukar terlebih dahulu menjadi tiket fisik di mesin atau counter khusus di stasiun. Kebetulan kita menukarnya di stasiun Osaka. Prosesnya cukup mudah, tapi kita mencarinya cukup sulit hingga memakan waktu yang banyak. Tinggal scan QR aja, masukkan kode booking, dan jangan lupa persiapkan paspor Anda, lalu tiket fisiknya langsung keluar. Tiket nanti di setiap area bisa dipakai. Nah, ini tuh ada petunjuknya kayak Keihan Railway. Terus kita mau ke arah mana sih gitu. Menurut kami ini sangat membantu karena jadi lebih hemat biaya transport dan juga perjalanan antar kota di daerah Kansai jauh lebih praktis dan juga fleksibel. Mau mempelajari dulu. A voucher for your Kansai Area Pass, and you have to exchange a voucher between the valid days. Oke. Dari Osaka kita berangkat ke Kobe di pagi hari, walaupun pada akhirnya kita memakan waktu cukup panjang di Osaka Station. Baru pukul 9:30 kita melanjutkan perjalanan, sekitar 30 menit kita tiba di Kobe. Kita sengaja ke Kobe untuk melihat kota yang ternyata cantik banget dan vibes-nya beda dari kota Jepang lainnya. Menurut saya sih sedikit ke Eropa-Eropaan gitu ya, walaupun kami belum pernah melihat Eropa secara langsung. Walaupun terlihat kecil, kota ini rasanya unik. Tata kota, bangunan, dan suasana di dekat pelabuhannya.
Vibes-nya lebih tenang, rapi, dan beda juga dari daerah Osaka yang cukup ramai. Kita sempat jalan-jalan sebentar untuk menikmati suasana kota, dan di titik ini kita mulai membuat keputusan yang sampai sekarang mungkin masih kami sesali, yaitu kita nggak mencoba makan Kobe beef. Awalnya mikir nanti aja, kok mahal ya dan sebagainya, tapi ternyata sampai sekarang kepikiran terus, dan ternyata harga di Kobe lebih worth it dibanding kita menemukan di daerah yang lain. Jadi kalau kalian sempat ke Kobe, saran jujur dari kita sih jangan tunda untuk nyobain Kobe beef di Kobe-nya secara langsung. Sembari menunggu sholat Jumat, saya menikmati shawarma yang ada di daerah Kobe. Setelah dari Kobe, perjalanan kita lanjutkan ke Himeji. Fokus utama ke Himeji adalah kita akan mengunjungi Himeji Castle. Namun suguhan yang luar biasa terpampang begitu kita keluar dari stasiun Himeji. Amazed banget sih, karena dari pintu keluar Himeji Station kita sudah bisa melihat Himeji Castle di ujung jalan. Bener-bener di depan pandangan kalian tuh udah langsung Himeji Castle guys. Dan perpindahan kota ini cukup simple karena tinggal naik kereta aja, nggak perlu beli tiket lagi. Himeji Castle merupakan kastil paling terkenal di Jepang dan masuk di UNESCO World Heritage, sehingga melihat Himeji Castle secara langsung walaupun kita nggak masuk ke museumnya itu sudah cukup megah bagi kami, karena lokasi di sekitarnya pun sangat terawat, rapi, community building antar UMKM lokalnya tuh sangat terasa gitu untuk meningkatkan wisatawan di daerah Himeji tersebut. Dan juga di sini kerasa banget Jepang klasiknya, kontras dengan daerah Kobe yang lebih modern dan ke-Eropa-Eropaan. One day trip Osaka, Kobe, Himeji kali ini cukup padat, namun menurut kita masih doable, apalagi kalau kita sudah pakai Kansai Area Pass. Dan di sini pun kita sempat explore di mall-mallnya untuk mencari JU as always untuk mendapatkan produk turunan Uniqlo dengan harga yang affordable. Perjalanannya terasa hemat, rutenya fleksibel, dan juga satu hari kita bisa ngerasain dua karakter kota yang sangat berbeda. Kalau boleh jujur sih, Kobe mungkin menjadi kota yang paling saya ingat, dan tentu saja selalu menyesal karena kita nggak makan Kobe-nya di sana. Sebenarnya setelah dari Himeji kita berencana untuk mendatangi area wajib yaitu Dotonbori, tapi semesta tidak mengizinkan dan berakhir kita tepar di penginapan. Welcome to day 3 di Osaka. Berencana untuk eksplor di kota Osaka termasuk Dotonbori di sore hari, tapi ternyata semesta tidak mengizinkan karena sepanjang hari selalu hujan dan akhirnya kita eksplor Osaka Station. Welcome to hari selanjutnya di Kyoto.